jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa setia dari Good News Program. Iya, pemirsa sekalian, hari ini kita akan berbicara dalam suatu topik yang sangat menarik, berbicara tentang identitas manusia. Kita tahu bahwa Tuhan nggak pernah salah dalam menciptakan anak-anaknya, betul Deb ya? Betul. Dan oleh karena itu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga kita lihat pada zaman akhir ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan identitas, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki, dan kemudian banyak orang, ada beberapa orang bahkan yang bingung, dia bukan laki-laki, dia bukan perempuan, dan hari ini kita akan jadi apa berbicara, apa ya Deb ya? Nggak tahu. Tentang isu-isu yang lagi menghangat di dunia ini, yaitu tentang LGBT, dalam satu topik yang pasti akan memberkati setiap daripada Anda, yaitu True Identity. Nah, pemirsa jangan lupa bahwa Good News Program ini dapat disaksikan di website kami di www.anugerah.net, dan bila ada di antara pemirsa sekalian yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, oke, pemirsa sekalian, ada dua orang narasumber yang akan kami tampilkan dan mereka pasti akan menjadi berkat yang luar biasa. Yang pertama yaitu Saudara Immanuel Ginting, dan yang kedua adalah hamba Tuhan yang luar biasa yaitu Bapak Bambang Syumanjaya. Kita akan langsung melihat satu tayangan yang berikut ini. Pada 26 Juni 2015 yang lalu, Amerika Serikat secara resmi melegalkan pernikahan sejenis yang berlaku di 50 negara bagiannya. Hal ini ternyata juga berdampak hingga ke Indonesia, bahkan negara lainnya. Dunia mulai diedukasi untuk menerima hubungan sesama jenis, dan hal ini merupakan hal lumrah juga sebagai suatu pilihan yang wajar. Bahkan ada yang berpendapat bahwa homoseksual merupakan masalah genetik yang tidak dapat disembuhkan. Bagaimana kekristenan menyikapi hal tersebut? Apa kata Alkitab mengenai LGBT? Dan bagaimana peranan kita sebagai orang percaya meresponi hal ini? Haruskah kita menyudutkan, membenci, atau menghakimi? Dalam Good News Program episode True Identity, telah hadir seorang mantan gay yang akhirnya menemukan identitas sejati dalam Yesus. Juga kami hadirkan seorang behavior coach yang akan memberikan pandangan dari sisi psikologis yang pastinya akan mengubah paradigma kita dalam menyikapi fenomena LGBT yang terjadi di generasi ini. Saksikan pemaparan selengkapnya hanya di Good News Program. Marahnya sampai pukul. Pukul, saya pernah juga dirantai. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Ya pemirsa sekalian, Anda berada di Good News Program. Seperti tadi yang saya katakan bahwa Tuhan tuh nggak pernah salah dalam menciptakan anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Ada hitam, ada putih, dan Tuhan nggak pernah mengizinkan kita untuk ada di garis abu-abu. Namun demikian, zaman sekarang kita tahu bahwa ada satu movement yang sangat mendunia, dan ini membawa banyak orang, terutama orang-orang Kristen dan orang-orang yang ada di Indonesia cukup khawatir, ya, yaitu gerakan LGBT atau lesbianisme, gay, bisexual, dan transgender. Nah, di tengah-tengah kita ada seorang narasumber yang pasti akan memberikan berkat buat Anda. Ada masa lalu yang pernah terjadi pada kehidupannya, yang kita akan belajar bersama-sama. Silakan. Ya, di studio telah hadir narasumber kita, Immanuel Ginting. Shalom Immanuel, apa kabarnya? Luar biasa. Terima kasih ya sudah hadir di Good News Program. Nah, Immanuel bisa nggak memperkenalkan diri dulu, khususnya masa lalu kamu itu seperti apa? Ya, oke. Ya, nama saya itu aslinya itu Immanuel Sejahtera Monjar Ginting. Nah, tapi pada dulu saya itu berganti nama menjadi Salsa, atau mereka teman-teman biasa nyebutnya Sasa. Gitu. Sasa. Iya. Ya. Terus ya masa lalu saya itu berawal dari saya ex kali ya. Jadi pernah jadi waria, pernah jadi menjadi waria. Terus ya pernah
didiskriminasi juga di dalam keluarga gitu, terus lingkungan gitu aja. Kenapa kamu kok bisa sampai terjerumus masuk dalam hubungan yang sesama jenis ini? Ya, ada 3 permasalahan dalam hidup ini untuk bisa saya memilih gitu loh. Satu adalah dalam keluarga, terus yang kedua adalah soal uang, dan ketiga adalah soal lingkungan gitu. Tetapi saya di sini adalah permasalahan dari cara seorang ayah mentreat saya sebagai anaknya gitu cukup keras. Nah, bisa cerita nggak sebenarnya apa yang terjadi di masa kecil kamu sehingga akhirnya kamu pernah jadi waria, bener? Pernah. Pakai rok. Totally. Tapi nggak sampai operasi kan? Waktu itu hampir mau, tetapi saya kembali lagi karena kan saya dididik dari Kristen dulu, dari mulai kecil gitu sampai saya juga dewasa, sampai saya berpakaian perempuan pun saya tuh ibadah gereja dengan memakai perempuan totally. Okay. Karena saya orangnya itu sukanya totally perfect. Jadi kalau misalnya waktu dulu pilihan saya menjadi seorang waria, saya itu harus totally seperti perempuan gitu. Jadi Saya nggak main-main. Tapi nggak suaranya main-main. kan nggak bisa diganti. Bisa. Suara kamu ngebas gitu? Oh enggak, karena prinsip saya adalah totally. Jadi kalau dulu saya totally berpikir seperti seorang perempuan. Jadi saya semuanya itu seperti perempuan. Sekarang dengan maraknya LGBT ya, banyak orang itu yang mempunyai opini bahwa orang-orang seperti mereka itu dilahirkan salah. Kayak Tuhan tuh salah desain mereka. Jiwanya perempuan, tapi ditaruh di dalam tubuh laki-laki. Jadi itu kayaknya, makanya mereka nggak bisa milih atau nggak bisa melawan. Menurut Immanuel yang sudah pernah mengalami hal itu dan mentas dari dunia yang seperti itu, benar apa nggak sih pandangan seperti ini? Kalau dulu saya berpikir seperti itu. Tuhan itu nggak adil. Tuhan itu menciptakan saya seperti ini, jadi saya harus ngikutin mengalir aja seperti sungai, gitu. Seperti air aja mengalir, gitu. Sebenarnya itu tidak, karena hidup itu pilihan. Ya. Tuhan sudah memberikan kita sebuah kebebasan untuk memilih, tetapi tergantung pribadinya mau bagaimana ini, gitu loh. Mau dia milih ini atau dia kembalikan pada Tuhan pilihan itu. Gitu loh. Oke, nah tapi Jadi, kembali lagi kepada masa kecil kamu nih. Saya pengen tahu. Iya, apa yang terjadi sebenarnya gitu apa ya? yang terjadi? Bagaimana cara ayah kamu treat kamu pada waktu kecil? Ya, Iya. Sebelumnya maaf walaupun ayah, tapi saya tidak menyalahkan ayah ya, Iya, gitu iya, lah. iya. Tapi karena menurut beliau udah almarhum, ya. Tapi saya sudah memaafkannya. Trade-nya sungguh sangat kayak militer ya, agak militer, dan saya juga agak dibedakan. Saya 4 bersaudara, laki-laki semua, dan saya paling kecil. Gitu. Biasanya kata orang kalau anak paling kecil itu adalah manja. Gitu. Tapi di situ saya di-trade kayak militer, ibaratnya militer. misalnya apa? Misalnya kalau misalnya jalan salah dikit itu dimarah gitu loh. Pulang telat dimarah gitu loh, dipukul. Marahnya Terus sampai pukul. pukul. Saya pernah juga dirantai. Terus saya waktu itu pernah minta pada tamat sekolah SMU, saya dipilihkan untuk masuk university atau kamu pilih apa gitu. Dan saya milih desainer, tapi Baju. Oke. almarhum ayah saya berontak bener gitu. Dia nggak setuju. Nggak setuju, sampai saya dipukul, saya dikurung gitu. Akhirnya saya lari. Kenapa kira-kira kok ayah kamu nggak izinin kamu untuk menjadi seorang fashion designer? Karena mungkin orang tua zaman dulu tuh berpikirnya apalagi orang Batak itu kamu tuh harus punya gelar gitu loh. S1 atau SH atau apa gitu loh. Mungkin zaman dulu nggak ada sekolah desain yang bisa memberikan sampai S1 S1, gitu ya. Mungkin ya. cuma kursus atau apa gitu Iya. kali ya. Modeste orang zaman dulu bilang. Kamu sendiri dulu memang bersikap seperti perempuan kewanita-wanitaan atau memang menurut kamu normal, laki-laki Iya. normal? Saya dulu agak feminim. Tapi dalam arti kata feminim adalah kayak gerak-gerik tingkah laku, tapi bukan yang totally gimana gitu loh. Ya agak lebih feminim gitu. Oke. Terus kemudian turning point sehingga kamu akhirnya memberontak itu apa dari ayah kamu sehingga kamu lari dari rumah? Memberontak itu karena saya tidak diturutin Untuk belajar fashion tadi. Terus dipukulin, dipukulin, terus saya lari, terus dan lingkungan juga akhirnya saya ya udahlah gitu. Oke, fine gitu. Ini hidupku gitu. Jadi pada kamu waktu itu. keluar dari rumah ceritanya, terus Iya, hidup saya, sendiri. Nah itu kena pengaruh lingkungan yang lebih parah lagi Iya, gitu. lingkungan lebih parah lagi karena kan waktu itu saya larinya ke satu daerah di daerah Kabanjahe. Terus saya tuh jadi seorang pembantu, tapi pembantu salon gitu lah.
jadi akhirnya Oke, saya Kapster. dari salon. no, Bukan, pembantu pembantunya. bersih-bersih, Oh, cuci nyapu-nyapu handuk, beberapa gitu. Oh, Yang bagian nyapu itu rambut yang udah selesai dipotong. Oh gitu, dari ya. sana. Iya, Iya, dari iya, sana iya. berawal. Oke, wow. Iya. Kita akan belajar lebih dalam tentang Ya. kehidupan kamu dan perilaku-perilaku yang di luar apa yang Tuhan rencanakan ya. Oke, Ya. silakan. Dok. Nah, pemirsa, tentunya ini satu topik yang tidak bisa dianggap remeh ya, dan kami mau address ini topik karena banyak sekali dibicarakan di mana-mana dan kita mau melihat kebenarannya di dalam firman Tuhan itu seperti apa. Nanti kita akan dengarkan kelanjutan dari kesaksian hidup Immanuel Ginting, bagaimana dia kemudian menyadari bahwa dirinya itu laki-laki dan bukan perempuan. Tetap stay tune bersama kami hanya di Good News Program. Saya laki-laki berarti saya ini salah. Rambut saya panjang, saya dandan seperti ini, melakukan full totally perempuan. Oke. True identity dalam Good News Program. Ada orang sampai bingung apakah dirinya itu laki-laki atau perempuan, dan hal ini pernah terjadi sama Immanuel dan kita mau tanya lagi lebih dalam. Jadi tadi kamu sudah bilang bahwa pandangan tentang LGBT itu bukan sesuatu yang dibawa dari lahir ya. Jadi Iya. Tuhan tidak menciptakan salah. Tidak. Tapi ini karena pengaruh lingkungan, karena diajarkan. Ya, seperti saya bilang tadi itu bukan hanya lingkungan, tetapi itu ada 3 fase. Apalagi Oh sekarang ya, dari ini. keluarga Dari juga. keluarga, terus lingkungan, dan yang kedua itu adalah uang. Yang pertama itu adalah keluarga. Oh. Nah, Oke. jadi yang pertama tadi perilaku dari ayah kamu. Iya. Kamu lari dari rumah. Iya. Tapi pada waktu kamu dari rumah itu apakah kamu sudah menjadi seorang banji atau waria? Maaf nih. Kalau untuk totally itu belum. Tetapi kalau untuk feminim itu iya. Hanya Gitu. nyondong ke sana. Iya, hanya nyondong Oke. feminim. Berarti sekarang yang kedua masalah uang nih. Iya. Oke, bisa cerita apa yang Iya, terjadi? karena masalah uang. Pada waktu itu karena saya juga lari dari rumah, Oke. gitu, dan pasti pendapatan juga nggak ada ya. Orang bilang cuma bawa kolor doang. Iya benar. Dan ya, Ya, jadi situ silakan. saya bekerja tetapi bukan untuk sebagai penjajah itu ya, seks komersial gitu, Oke. enggak, tidak, tetapi saya itu uang di lingkungan berbau tentang wanita, Salon tadi? salon seperti Oke. itu, dan terus lingkungan itu di mana teman-teman semua itu adalah sudah lebih mendahului saya dengan sebuah tampilannya, sedangkan Oke. saya masih biasa, tetapi teman-temannya udah lebih mendahului gitu loh mereka penampilannya. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan terhadap kamu sehingga kamu bisa merubah perilaku secara 180 derajat? Sebenarnya teman-teman itu nggak ada mensuges Ayu seperti ini, Ayu tidak, tetapi itu kita semua itu tergantung pada saya sendiri. Seperti saya bilang tadi, hidup Ya. itu adalah pilihan. Oke. Gitu. Jadi saya memilih. Jadi kamu memilih. Iya. Why? Kenapa? Karena apa pada yang saat kamu itu lingkungan itu tadi yang memilih. Jadi yang kamu membuat lihat saya apa yang memilih. mereka lakukan, Iya, mereka seperti dari itu. laki-laki pakai baju wanita, Benar. gitu. Kalau orang bilang dulu leluconnya, maaf nih, kalau pagi namanya misalnya Joni, kalau malam namanya apa? Jessica, gitu. Jessica gitu misalnya, kayak gitu. Iya. Oke, nah kamu kalau pagi Immanuel, Oh enggak. Pada saat itu saya memang merubah nama saya, pagi, siang, sore, malam tetap Sasa. Sasa. Iya. Oke. Ya, Sampai ya, ya. ikut kompetisi lomba Miss Ratu Aria segala macam, saya tetap nama pakai Sasa. Wow. Oke. Dan bisa cerita nggak perilaku kalian pada waktu kamu seperti itu? Tentunya bisa kamu punya pacar dan punya lain-lain dan ada hubungan-hubungan yang mungkin homoseksual dan yang lain, bisa cerita seperti itu mungkin? Iya, pada saat itu memang pasti karena kan saya juga namanya manusia ya, seiring dengan dewasanya umur pasti kan ada cenderung untuk menyukain gitu loh. Iya. Apalagi untuk berhubungan seksual itu kan udah ini ya. Jadi ya saya mengikutin nalurinya saya gitu. Naluri Oke. saya sebagai seorang perempuan, jadi saya jadi seorang perempuan. Jadi kamu jadi perempuannya, Iya. gitu. Nah, bisa cerita nggak dalam dunia ini kan saya kadang-kadang melihat ada yang jadi laki-lakinya, ada yang perempuannya, yang menentukan apa nih? Biasanya kalau untuk jadi gini Pak, kalau untuk waria transgender atau transseksual itu biasanya mereka itu tetap identik banget dengan jadi seorang perempuan. Tetapi kalau untuk kaum gay itu bisa dia balance.
Dua-dua bisa? Ya, dia bisa menjadi lakinya atau dia bisa menjadi perempuannya. Oke. Atau dia bisa menjadi lakinya aja gitu, atau dia bisa menjadi hanya perempuannya aja. Oh, Iya. now I understand. Sampai berapa tahun kamu terjerumus dalam dunia yang seperti itu? Cukup lama, kurang lebih 10 tahun. 10 tahunan. Lalu titik baliknya apa sehingga Immanuel itu kemudian bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar? Titik baliknya itu waktu itu pas lagi di tempat kerja sih sebenarnya gitu. Even pun saya flashback lagi sebelumnya adalah saya ke ibadah gereja itu pakai perempuan, terus saya juga suka berdoa, terus ikut pelayanan sama teman-teman, tapi saya tetap pakai perempuan. Tapi merindukan Tuhan ya, meskipun Iya, pakai baju meskipun pakai perempuan baju ya. perempuan. Ini Oke. belum bertobat nih atau sudah bertobat? Proses. Proses. Lagi proses. Ah. Nah, oke. Selama 10 tahun itu sebenarnya dalam hati kecil kamu ada nggak suara bahwa something is wrong gitu? Ada sesuatu yang salah dengan diri saya atau mungkin Iya. kamu merasa bahwa gua bener nih, ini yang gua mau nih, gitu. Enggak. Ada titik kecil saya yang bilang ini salah gitu. Kamu itu salah gitu. Oke. Karena kamu itu dilahirkan adalah seorang laki-laki gitu. Oke. Bukan seorang pria. Lalu titik baliknya yang membuat kamu akhirnya berubah itu apa? Ya itu suara Tuhan tadi pada saat di lagi tempat kerja nih ya? ada suara Tuhan. Saya lagi duduk santai karena itu pada saya masuk jam 5 sore itu saya waktu itu kerja di salah satu tempat karaoke yang dimana untuk merias make up mereka, mempercantik mereka. Saya lagi makan itu masih saya pakai perempuan, rambut saya panjang, saya pakai perempuan. Saya lagi makan, kan nama kecil saya Monjar ya, orang tua manggil Monjar. Monjar, kamu itu laki-laki. Gitu. Kamu dengar suara audible? Iya, saya kaget karena nggak ada orang gitu, tidak ada orang sama sekali di tempat itu dan itu masih jam 5 karena biasanya orang datang tuh jam 6-an. Loh, siapa ya? Saya merinding. Ngomong apa tadi? Monjar, kamu itu laki-laki. Oke. Loh, oke, fine, nggak masalah deh. Kita pikir apa? Makan lagi? Makan lagi. Terus? Kamu itu laki-laki. Oh, 2 kali? Iya, 3 kali. Oh. 3 kali. Nggak peduli lah gitu kan. Saya makan terus. Kamu itu laki-laki. Sampai dipertegas 3 kali. Oke, fine. Akhirnya saya nggak makan, saya lari ke mall. Dekat ada daerah Kuningan, saya lari ke mall. Kalau saya laki-laki berarti saya ini salah. Rambut saya panjang, saya dandan seperti ini, melakukan full totally perempuan. Oke. Salah satu usaha saya adalah saya gunting rambut. Langsung totally saya dari rambut segini panjang, saya langsung lontos itu satu sisir. Walaupun alis saya itu alis kalau zaman dulu bilang alis Krisdayanti, agak tinggi ya. Gitu. Melengkung gitu. Jadi kan agak aneh, rambut cepak tapi kok alis Krisdayanti, gitu kan? Agak Ini susah ya. potongnya di salon nih. Iya. Mas salonnya nggak bingung. Iya, dia kaget. Dia pasti ya, mereka kan pasti ya gosip sana sih, tapi saya I don't care gitu loh. Oke, akhirnya dari situ terus saya dari situ saya langsung ke satu butik di mall itu. Saya belanja untuk baju semua total laki-laki karena saya nggak punya gitu loh. Saya punya dulu, saya punya rok, punya gaun, punya ini, punya itu, saya punya semua lengkap, high heel semua saya punya. Akhirnya saya ganti semua, saya beli semua pakaian laki-laki. Pada saat itu saya juga nominalnya cukup banyak untuk menghabiskan membeli pakaian itu. Gitu loh. Akhirnya pas sampai balik ke tempat kerja, semua pada kaget. Loh, Siapa lo? Gitu. loh, waras gitu sampai Waras? gitu, waras gitu. Iya, saya waras gitu. Oke, ya udah akhirnya saya berusaha terus, saya berjuang terus sampai akhirnya saya diperkenalkan dengan satu komunitas namanya Anak Raja. Nah, akhirnya saya lebih mendalam lagi, lebih mengenal lagi Yesus itu siapa, gitu. Tuhan itu siapa. Oke. Wow, pemirsa sekalian, hari ini kita mendengarkan suatu kesaksian dari seorang mantan waria dan bukan hanya pelaku homoseksual saja tentunya ya, tetapi lebih daripada itu kita akan belajar lebih dalam nanti. Nanti setelah break kita akan ditemani ada satu orang narasumber lagi yaitu Bapak Bambang Syumanjaya, seorang behavior coach expert yang akan memberikan analisa dan kemudian akan memberikan penjelasan lebih terperinci kepada kita tentang arti ilmiah dan juga apa pandangan firman Tuhan, dan ada seorang artis rohani yang akan memberkati Anda. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami hanya di Good News Program. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu.
Mungkin Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tapi Tuhan takkan membiarkanku ke dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ku tak gentar. Gada dan tongkatmu itu yang menopangku selalu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Oh, terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Mungkin Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Tapi Tuhan takkan membiarkanku ke dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, ku tak gentar. Gada dan tongkatmu itu yang menopangku selalu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Oh, terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Terima kasih Yesusku, amanku bersamamu. Yeah, yeah. Bapakku, amanku bersamamu. Terima kasih, terima kasih, amanku bersamamu. Terima kasih Bapakku, Yesusku, amanku bersamamu. Luar biasa, Dewi Guna. Oke. Welcome to Good News Program. Oke. Silakan duduk. Pak Bambang agak Welcome back. Udah lama nih Dewi nggak datang ya. Luar biasa banget. Lama ya? Gitu ya. Menyenangkan Deb kalau di Good News Program ini kita dapat berjumpa dengan artis-artis yang dulunya masih
masih single, Iya. terus kemudian sudah menikah, bahkan sekarang sudah punya momongan. Double, triple Nggak cuma sekarang. satu, nggak cuma dua, 3 lagi, nomor 3. Quintet ya, Iya. 5. Oh, mau 5. Mau 5? Udah 5. No, maksudnya Maksudnya jadi berlima. Oh, jadi berlima. Udah dong, cukup dong. Saya kaget ya mau 5. Maksud dia berdua sama suami, terus punya anak jadi bertiga, berempat, berlima sekarang gitu. Tapi Wow. modelnya nggak berubah ya, Dep ya? Iya. Nggak Masih berubah seperti ya? yang Nggak dulu. nambah ini ya. Tambah kurus malah. Oke. Cowok. Semua Anaknya pada 3 ada maunya. cowok semua loh. Ada maunya. Semuanya kayak baby pokoknya. Anaknya berarti 4 sekarang? 3. Enggak dong. Satu lagi di rumah kan? Yang paling Si besar bapaknya. itu loh. Yang paling Bapaknya. Anak yang paling besar. Bapaknya Yang paling dianggap rewel anak berarti. gimana? Yang paling rewel. Oke, nah pemirsa Dewi Guna hari ini membawa album barunya yaitu Golden Ticket. Yes, Nah, yang bisa kelima. bisa ceritakan nggak? Oh, ini album kelima. Kelima. Dewi cerita dong gimana di balik pembuatan Golden Ticket ini setelah kamu vakum berapa tahun ya? Yang terakhir album yang keempat itu Kisah Cintaku itu lagi hamil. Hamil Mora anak kan? Anak pertama Iya, malah ya. heeh. Gitu. Nah, Ada ini foto-fotonya sekarang- di dalamnya kan? Ini Berarti- udah keluar 3. Ada Golden Ticket gitu. Jadi ya kenapa Golden Ticket karena ini pas keluarnya kemarin pas Paskah gitu. Jadi buat saya setiap kita orang Kristen percaya kepada Tuhan Yesus sudah terima dia jadi juru selamat itu udah jadi golden ticketnya kita gitu. Salibnya dia jadi golden ticketnya kita gitu. Good. Sesimpel itu sih. Jadi aku kayaknya lucu ya golden ticket gitu. Jadi ya udah aku bikin. Dan tadi yang dinyanyikan Yang itu tadi, judulnya Aman Bersamamu. Aman Bersamamu itu Oke. kisah pribadi, berani-berani tulis lagu jadi kayak gitu. Loh, tapi kan Dewi Guna bukan pertama kali ini nulis-nulis lagu kan? Iya, jadi ini ada beberapa lah, ada 1-2 lagu yang udah ada di album Yang lalu, sebelumnya. tapi di arrangement Di-arrange ulang. Oke. Ya lebih segar lagi lah gitu. Nah kalau dilihat kan perkembangan musik rohani ini kan cukup banyak mengalami ini ya, naik dan turun gitu ya. Iya. Nah, dibandingkan dengan masa-masa pada waktu kamu dulu baru menyanyi, pertama kali tahun berapa? Masa kuliah ya, yang Masa benar-benar kuliah. udah di Bandung, Oke, kuliahnya di waktu Bandung. itu udah CD dong pasti ya. Belum kok, masih yang Masih kaset. masih kaset, malah nih album kasetnya masih ada yang mungkin aku simpan mau ntar bawa ke kota-kota, mau bawa ke tempat Kenang-kenangan. Oh, sampai sekarang Nggak, masih akhirnya ada nggak jadi sisanya. ke bawah pas kemarin bongkar-bongkar loh masih ada kaset ini. Ya, sekarang udah nggak ada tape recorder loh. Iya, tapi lucu sih jadi Udah lebih kenang-kenangan. sulit. Susah. Mungkin bisa disampaikan message apa yang sebenarnya kamu mau sampaikan mungkin sebagai penyanyi rohani yang mungkin banyak mengalami kesukaran atau restraint apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa atau mungkin kepada para listener kamu yang ngefans Dewi Guna. Lagu yang paling ngetop itu yang pernah kamu nyanyikan apa tuh? Yang banyak Apa ya? memberkati orang? Artis sebagai hamba Artis sebagai ya. hamba. Itu kamu nulis sendiri atau enggak? Enggak. Oh, oke. Itu Jonathan Oke. Prawira ya. Iya. Oke. Kalau buat saya sih, buat teman-teman yang baik pemula maupun yang udah emang di dunia musik, nyanyi gitu, setiap orang punya masalah, punya tantangan, punya hambatan ya. Saya pribadi juga di lewat bermusik ini ada hambatannya. Tapi saya pikir itu biar jadi batu loncatan, jadi sesuatu memunculkan kreativitas yang baru gitu. Jadi ya saya pikir di balik persoalan pasti ada masalah, pasti ada apa ya? Ada berkat. Ada berkat, ada Ada jalan jalan keluar keluar. gitu. Iya. Jadi ya dinikmatin aja. Pertanyaan terakhir nih. Perbedaan kamu dulu mengenal Tuhan sebagai seorang single, kemudian baru menikah, masalah mungkin belum sebanyak sekarang. Bisa cerita nggak pengenalan akan Tuhan Yesus sekarang setelah anaknya 3, terus kemudian yang dimomong ada 4 orang, ini bedanya apa sekarang? Perlu dijelaskan ya, 3 anak dan 1 bapaknya. Perlu Ntar orang bilang diklarifikasi ya. 3 anak aja, Dewi ini kurang kerjaan ya. Perbedaannya atau apanya kalau? Iya, perbedaannya dan pengenalan kamu akan Tuhan bagaimana sekarang? Buat saya sekarang pengenalan sama Tuhan itu kaya banget ya. Lewat anak saya yang punya karakter berbeda 1, 2, 3 itu bisa ngelihat Tuhan itu baik banget. Tuhan itu gimana ya? Hari demi hari itu ada aja hal-hal yang dia kasih tahu lewat anak saya yang ini. Mungkin dia bandel, dia apa, tapi waktu dia mengungkapkan sayangnya ke saya beda dari anak-anak yang lain, itu bikin saya tersentuh gitu. Jadi macam-macam sih kok.
Luar biasa. Ya, kami doakan biarlah album ini menjadi berkat buat banyak orang ya. Terus Amin, berbuah amin, ya. amin. Dewi ditunggu loh karya-karya berikutnya. Jangan vakum berapa tahun lagi ya. Ya, saya sih mau menginspirasi Iya. orang-orang di luar sana. Walaupun saya udah jadi ibu rumah tangga, punya kesibukan dengan 3 anak, mungkin me time saya hampir udah nggak ada. Tapi saya mau bilang kalau kita punya passion dan Tuhan taruh potensi itu dalam kita, hal-hal seperti ini bisa keluar lewat kita gitu. Jadi nggak pernah ada kata berhenti gitu. Ya, puji Tuhan. Ya pemirsa, ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya mudah sekali ya. Album keberapakah Golden Ticket yang dibawakan oleh Dewi Guna hari ini? Anda bisa mengirimkan jawaban dari kuis ini melalui SMS ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian atau ke goodnews@anugerah.net. Ya pemirsa, dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap, dan jawabannya. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 5 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Golden Ticket persembahan dari Dewi Guna. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Saya bukan berarti peran ibu tidak ada, Iya, tapi iya. yang pertama harus mengeluarkan statement itu, proklamasi atau declare itu harus dari seorang ayah. Ya pemirsa, kita lanjut dengan topik bahasan kita hari ini, True Identity dalam Good News Program. Nah, di studio telah hadir satu lagi narasumber tambahan, yaitu Bapak Bambang Sumanjaya. Saya akan perkenalkan diri dulu ya Pak ya. Pak Bambang Sumanjaya ini adalah seorang behavior coach dan international master trainer di bidang perilaku ya. Seorang konsultan keluarga dan bisnis yang telah berpengalaman dan menolong banyak anak remaja maupun keluarga baik di Indonesia, Australia, Jepang, dan Korea. Wah, luar biasa nih Pak pelayanannya. Ya, welcome to Good News Program Pak Bambang. Iya, terima Pak Bambang kasih ini juga kepadanya. bukan orang yang asing di Good News Program. Iya, sekali. pernah datang Senang sekali. ya. Welcome back to Good News Program Pak Bambang. Thank you. Ya, nah ini langsung menuju kepada apa yang tadi kita sudah dengar sama-sama Pak. Yes. Ada satu kesaksian daripada seorang anak yang dari kecil mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan dia dengan orang tuanya. Tapi menurut analisa Bapak dari apa yang tadi didengar, apa yang terjadi? Ya, memang saya percaya pembentukan identitas seorang anak itu sangat dipengaruhi dengan yang saya sering sebut adalah KTP. KTP ya, K itu adalah keturunan. Keturunan dalam konteks adalah secara fisik, secara medis. Tentunya ini agak sulit kita bisa bertanya mengapa bisa begitu. Misalkan hormon wanitanya lebih banyak pada tubuh seorang laki-laki misalkan, ataupun hormon prianya lebih banyak pada tubuh wanita. seorang wanita. Itu kita tidak bisa ganggu gugat. Nah, yang sangat berperan membentuk perilaku adalah yang kedua. P yang kedua adalah teladan, P adalah pengalaman. Nah, teladan di sini berkata tentang orang tua. Makanya nyambung sekali tadi apa yang disampaikan oleh Immanuel. Orang tua di sini juga bicara bukan ayah dan ibu semata, tapi orang tua yang berbicara significant adults atau orang-orang dewasa yang ada di sekitar sekeliling anak tersebut. pada usia-usia yang sangat krisis. Misalkan 0 sampai 5 tahun, itu yang disebut golden years. 6 sampai 12 tahun, itu adalah penentuan terakhir. Sehingga peran orang dewasa di rumah itu akan mempengaruhi perilaku seorang anak. Nah, oleh sebab itu tadi bagaimana figur seorang ayah, karena orang tua ini bukan bicara ayah semata, tapi ayah memang itu sangat menentukan, biasanya mempengaruhi dalam hal memberikan identitas kepada seorang anak. Jadi waktu anak-anak saya masih kecil, saya seringkali bilang pada anak laki-laki saya, Mikael, kamu adalah seorang anak laki-laki yang akan menjadi pemimpin keluarga. Dan identitas itu dan itu harus ditanamkan berarti harus dari kita dini ya. tanamkan dari Oke. kecil. Ya. Karena itulah yang dibutuhkan sebagai konfirmasi. Jadi kalau anak kita itu nanti lingkungannya, tahapan yang tadi ya, yang pergaulan ataupun P yang tadi pengalaman itu.
ketika dia dibilang kamu tuh kayak perempuan, misalkan tadi Immanuel cerita dia bersikap sedikit feminin. Nah, kalau ayahnya atau orang tuanya ataupun orang-orang dewasa sekeliling Immanuel berkata kamu anak laki-laki, ketika dia feminin bukan disalahkan, tapi dibilang kamu kayak perempuan, enggak, tapi kamu anak laki-laki yang luar biasa. Sering banget ya, Pak. Betul. Apalagi mungkin peer pressure, Pak, ya. Betul. Bengkong lu Iya. gitu. Teman-teman ya. Bagaimana peran orang tua itu akan bisa mengantisipasi diri anak itu ketika dia masuk kepada P-nya. P-nya adalah pengalaman atau lingkungan. Peer pressure tadi. Ketika peer pressure bilang kamu seperti bencong atau kamu seperti perempuan, enggak, saya laki-laki. Ayah saya atau papa saya bilang saya laki-laki. Oke, jadi afirmasi dari papa ini diperlukan Betul ya. sekali, dan itu perlu ditanamkan dari sejak dini. Nah, itu yang saya lihat apa yang terjadi pada diri Immanuel. Sehingga ketika peer pressure, karena ketika sudah dia dapat terkonfirm, oh ya saya kayaknya perempuan gitu, dan akhirnya dia mulai terima saya perempuan, dan lewat proses dia pencarian teman-teman yang merasakan senasib, sehingga saling menguatkan terjadi di sana, P-nya di situ. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Makanya dikatakan kan pergaulan yang jahat ataupun pergaulan yang salah bisa merusakkan karakter atau perilaku yang baik. Betul. Nah, itu yang kita mesti pegang. Nah, Pak, ini tadi kalau ngomong tentang anak laki-laki, bagaimana dengan anak perempuan? Apakah sama? Yes. Papanya juga harus kasih afirmasi bahwa dia adalah anak perempuan. Betul, karena papa itu disebut adalah kepala keluarga. Benar. Jadi kepala keluarga lah yang memberikan identitas ya. kepada anak-anaknya. Jadi kamu anak laki, kamu anak perempuan. Seperti anak perempuan saya ketika saya bilang, Michelle, kamu adalah anak perempuan papa, kamu adalah akan menjadi penolong yang sepadan buat suami kamu kelak. Jadi memang bahasanya kita harus sesuai dengan usia anak kita, tapi dari kecil. Dan itu harus berulang-ulang karena mempersiapkan bagaimana lingkungan akan mempengaruhi mereka atau membuli kan, bisa saja membuli mereka, tapi mereka punya satu modal yang ditanamkan oleh orang tua. Saya bukan berarti peran ibu tidak ada, tapi yang pertama harus mengeluarkan statement itu, proklamasi atau declare itu harus dari seorang ayah. Nah, kalau misalnya ini susahnya gini, Pak. Kalau seorang ayah nggak punya perlengkapan seperti ini, nah lalu terjadi apa yang harus dilakukan nih? Banyak keluarga-keluarga yang buta masalah ini. Gitu. Betul. Nah, saya bilang tadi adalah significant adults atau orang-orang dewasa di sekeliling anak itu juga bisa menentukan. Misal single parent bagaimana dong? Nggak ada ayah. Benar. Ya, bisa saja ibu itu menggantikan peran ayah. Nah, kamu adalah anak laki-laki karena otoritas itu sudah dilimpahkan kepada si ibu ketika dia single parent. Betul. Dia sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Kalau dia membutuhkan konfirmasi contoh figur laki-laki, misalkan anak laki-laki, bisa dari pamannya, opanya gitu ya. memberikan contoh keteladanan sikap laki-laki. Kepala gereja juga bisa. Ya, termasuk. Bisa, Good. betul. Oke, kita akan lanjut. Oke, pemirsa sekalian, ini sesuatu yang sangat penting sekali. Kita mendengarkan seorang ahli yang membantu kita untuk mengerti lebih dalam, dan kami sungguh berharap setiap daripada pemirsa di rumah Anda belajar sesuatu. Kita akan ada pembelajaran lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana. Dan apabila Anda mengalami hal yang serupa dengan Immanuel, ya, atau mungkin Anda adalah seorang perempuan yang merasa terperangkap dalam tubuh laki-laki, atau mungkin Anda punya anak-anak yang mungkin berperilaku yang sama, hubungi kami sekarang juga. Kami ingin berdoa bagi Anda. Kami ingin sepakat dengan Anda bahwa Tuhan tidak salah dalam memberikan diri Anda ada di dunia ini, karena rencana Tuhan itu jauh lebih besar daripada kehidupan atau kebingungan yang Anda hadapi pada saat ini. Stay tune hanya di Good News Program. Tanamkan sesuatu yang benar pada dia. Yang dia dulu tidak dapat dari bapaknya gitu ya. Jadi saya melihat yang kedua ini berarti lingkungan support reinforcement ini sangat diperlukan sekali. Betul sekali. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News lainnya yang pasti akan memberkati kehidupan Anda. Seberapa pekat pun kegelapan, begitu ada satu titik terang, kegelapan itu harus menyingkir. Nah, hari ini kita berbicara tentang suatu topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu true identity, terutama dalam kasus LGBT. Ada dua orang narasumber yang akan memberkati kita semua. Silakan, Deb.
Luar biasa loh tadi Pak Ya. Bambang yang bagikan itu ya, karena mungkin di luar sana banyak juga orang tua yang lagi clueless gitu, nggak tahu nih harus bagaimana gitu kan ya. Nah, kayak Immanuel mungkin bapaknya juga nggak pernah memberikan afirmasi Iya, seperti itu itu ya. benar dari, sekali. dari tadi apa yang kamu dengar Iya, gimana? saya menyetujuinya, dan karena kan saya juga sebagai korban ya, atau yang pernah mengalaminya Betul. juga. Orang tua, khususnya bapak saya juga sering ngomong, kamu tuh jangan kayak perempuan, ntar kamu jadi bencong gitu. Bencong itu seperti ini, begini. Yang begini, diomongkan begini, malah begini. bencongnya Malah, ya, bukan Jadi kamu akhirnya laki-laki pada gitu. umur saya segitu kan saya berpikir, oh iya, karena biasanya anak kecil itu kan ngikutin gitu loh. Ya Pak Bambang, saya ingin tahu sekali dan ingin bertanya, dalam kasus-kasus seperti Immanuel, Yes. apakah mungkin seseorang itu bisa dientaskan gitu loh? Dalam hal ini kan dia tadi Bapak bilang harus ada positive reinforcement dari sekelilingnya, dan waktu itu dia nggak ada orang-orang yang mendorong dia, dan tiba-tiba dia mendengar suara gitu, gimana Pak? Gitu. Ya, saya pertama harus menjawab sangat mungkin. Ya. Orang yang sudah salah jalan bisa mengambil keputusan, saya ingin kembali seperti identitas saya pertama. Itu sangat mungkin. Karena selain ada lingkungan, itu harus kuat ada dari dalam dirinya. Karena selama ini yang keluar dalam pikiran Immanuel adalah saya perempuan. Dan apalagi Immanuel adalah tipe perilaku orang yang mau perfect. Sehingga dia seperti tadi mengulang beberapa kali, saya mau perfect. Ketika dia mengalami sebuah terobosan, dan saya percaya itu Tuhan turut campur. Ketika ada stimulasi, lalu pikirannya mulai mengambil keputusan kembali, itu reinforcement hanya menguatkan. Jadi segala sesuatunya harus dimulai dari dalam diri Immanuel itu sendiri. Tentunya tidak lepas dari pertolongan Tuhan yang memberikan, saya bilang, pencerahan dalam diri Immanuel dalam bentuk dikatakan kamu adalah laki-laki. Itu sangat penting. Nah, langkah berikutnya reinforcement lingkungan, saya katakan itu sangat penting. Bagaimana dia berada dalam satu lingkungan yang menolong dia, karena itu melewati sebuah proses perubahan yang nggak mudah. Nah, Pak, Yes, kami juga sering mendengarkan berita-berita atau artikel misalnya bahwa komunitas LGBT ini sangat kuat, istilahnya mereka saling support gitu ya. iya. Dan apabila ada satu orang yang jatuh miskin, mereka rame-rame akan kasih uang, kasih rumah, kasih makanan, kasih tumpangan. Apakah memang benar seperti itu, Iman? Bisa cerita nggak? Kalau bilang totally untuk ngasih rumah, kasih makan atau itu enggak. Tetapi karena manusia itu bukan butuh support itu aja gitu. Tetapi biasanya komunitas LGBT itu akan mensupport dengan ayo bangkit, ayo kamu itu seperti ini. Karena mereka senasib ya? Iya. Apakah ini ada, menurut pandangan Bapak gimana ini? Bagaimana kita bisa, kita orang-orang yang di luar garis ini, tapi kita ingin penetrasi ke sana, apa yang harus kita lakukan, Pak? Ya, pertama kita jangan punya pikiran negatif terlebih dahulu ketika ketemu orang-orang yang sudah jatuh atau mengikuti kelompok LGBT ini. Berarti Kan yang kita- pertama jangan dipojokkan. Betul, jangan Oke. dipojokkan, jangan diberikan label. Ya, kamu udah seperti, mohon maaf, bencong lah. Kamu seperti sudah melakukan yang dilakukan oleh orang-orang aneh lah gitu. Sehingga mereka mencari lingkungan yang menerima mereka. Nah, semakin menerimanya lingkungan, kan mereka merasa lebih nyaman. Dan Ya, itu ya. semakin memperkuat perilaku yang dipilihnya. Oleh sebab itu kita sebagai lingkungan yang sebenarnya mau menolong, pertama harus menerima bahwa mereka itu dalam sebuah pilihan yang salah. Mereka itu harus ditolong. Dengan pengertian seperti itu, pendekatannya akan menjadi berbeda. Seberapa dalam komunitas yang normal ini harus menerima, Pak? Misalnya contoh nih, saya kasih contoh. Ada gereja-gereja yang saat ini mungkin bahkan menolak orang-orang seperti itu masuk dalam lingkungan gereja. Ini jelas salah. Tetapi ada satu sisi ekstrem lagi, ada gereja-gereja yang bahkan mengizinkan orang-orang yang masih hidup dalam kasus LGBT, tapi mereka bisa memimpin pujian, menjadi hamba Tuhan. Ini menurut Bapak pandangan gimana? Dari Ya, ini dua pandangan. sebuah pandangan yang berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya, prinsipnya Tuhan Yesus tidak pernah menolak atau apalagi menghakimi orang yang berdosa. Karena yang dibenci Tuhan adalah dosanya, bukan orangnya. Ya. Nah, sebenarnya yang saya sangat mendukung kalau gereja sangat peduli pada orang-orangnya. Jadi harus peduli dulu. Harus peduli. Oke. Karena dengan seperti itulah yang bisa menolong orang-orang yang sudah masuk dalam LGBT. Bayangkan kalau kita datang kepada Iman pada waktu itu dengan penuh penghakiman, kamu tuh emang udah
jadi bencong lah selamanya, maka dia akan jadi seperti itu. Tapi Lu kalau jangan kita- deket-deket sama yang lain Iya. deh. Lu nanti jadi nanti jadi kalau penyakit. orang-orang deket Immanuel itu menular loh, kan ada Iya, statement anak-anak kecil Iya, saya gimana yang iya. laki-laki nih gitu. Betul. Ya, ya, ya. Nah, justru kita harus tanamkan bahwa kamu itu dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Jadi kita Harus diajari yang benernya seperti apa. betul, tanamkan sesuatu yang benar kepada dia. Yang Dan- dia dulu nggak dapat dari bapaknya gitu ya. Betul. Jadi saya melihat yang kedua ini berarti lingkungan support reinforcement ini sangat diperlukan sekali. Betul sekali. Iya. Saya percaya Immanuel kalau tanpa support reinforcement, Immanuel mungkin nggak ada di tempat Jadi yang ini komunitas sekarang. anak Iya, raja itu benar. tadi ya Iya, Immanuel betul ya. sekali. Jadi kalau mungkin kayak saya mau bilang ke teman-teman yang di luar sana masih seperti ini gitu loh. Ya awalnya sih langkahnya memang harus dia harus buka diri dulu gitu loh. Dia harus buka diri dulu. Dia harus cari gitu loh teman yang mau untuk menjumpai dia di positifnya itu gitu loh gitu. Nah, oke, kita akan break dulu ya. Nanti setelah itu kita akan berikan satu pertanyaan lagi. Silakan, Dep. Ya, tapi sebelum break pemirsa ada doa yang sudah terjawab yang akan saya bacakan dari seorang saudari yang pernah meminta bantuan doa di Good News, kemudian setelah doanya dijawab oleh Tuhan, dia mengirimkan kembali SMS dan berkata, "Puji Tuhan, anak kami sudah sehat. Seharusnya kami membayar biaya pengobatan sebesar 14 juta, namun kami mengalami mujizat sehingga tidak membayar sepeser pun. Terima kasih untuk dukungan doanya, Tuhan Yesus memberkati." Seorang ibu dari Tobelo. Pemirsa, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Sebagaimana Tuhan bisa menjawab pergumulan doa dari ibu yang tadi saya bacakan, Tuhan juga sanggup menjawab doa Anda. Pemirsa, hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap bersama kami, pemirsa, hanya di Good News Program. Tidak ada harta apapun yang bisa memuaskan saudara. Tidak ada kedudukan penting apapun atau hadiah-hadiah yang paling mahal apapun yang tidak akan pernah bisa memuaskan saudara. Masih bersama kami True Identity dalam Good News Program. Ya, kembali bertanya kepada Immanuel. Ya. Kalau kamu sekarang seperti apa? Sudah totally laki-laki kan? Ya, totally laki-laki. Kamu bisa tertarik nggak dengan perempuan? Bisa. Seberapa dalam kamu bisa tertarik dengan seorang perempuan? Saya tertarik dengan perempuan dengan apanya saya, maksudnya dengan Maksud saya gini, bisa nggak, maaf nih, secara seksual kamu merasa tertarik dengan perempuan? bisa. Oke. Karena Tapi sudah dengan- sesuai dipulihkan dengan, nih ya. iya, setelah dipulihkan. Tapi sesuai dengan ini saya ya, apa saya? Tipe. Keinginan saya, tipe saya. Selera. Selera Ya. saya. Nah, cita-cita kamu apa? Cita-cita pengen bahagia. Kamu pengen menikah, punya anak? Oh, itu pasti. Saya pengen nikah, saya pengen punya anak, saya pengen punya keluarga yang kecil. Good. Dan pekerjaan kamu sekarang? Saya sebagai makeup artist. Oke, Immanuel adalah seorang makeup artist yang very talented dan bahkan pada pembuatan cover buku kak saya, ya, itu yang membantu hairdo saya adalah Immanuel. Yang Dan make cover upin CD, istri saya ya, Your untuk Faithfulness, ya. itu juga adalah Immanuel. Dan very talented banget. Kami senang sekali dengan apa yang dia kerjakan dan Betul. kalau ngikutin Instagramnya Pak, itu dari gelap terbitlah terang. Ngelihat orang-orang yang maaf nih, yang lucu-lucu mukanya gitu, tapi wow Iya. gitu. Karyanya masterpiece gitu, luar biasa banget. Oke, Ya. pertanyaan terakhir buat Pak Bambang. Apakah masih ada harapan buat orang-orang yang sudah terlanjur terjerumus seperti itu untuk kemudian bisa pulih seutuhnya dan tertarik kepada lawan jenis akhirnya, Pak? Atau bagaimana juga bila mereka sudah terlanjur operasi, Pak? Pertanyaan yang menarik tentunya. Pertama, bagaimana bisa tertarik atau tidak? Saya yakin bisa tertarik karena masalahnya ada di dalam pikiran. Ketika kita berpikir kita perempuan, maka kita akan tertarik pada laki-laki. Kalau kita berpikir kita adalah laki-laki, kita
bisa tertarik kepada perempuan. Nah, ketika seseorang seperti Immanuel tadi, awalnya dia merasa perempuan, dia maka akan lebih tertarik kepada laki-laki. Tapi setelah dia mengambil keputusan kembali, saya adalah seorang laki-laki, maka itulah waktunya pikiran dia, semua hormon-hormon yang terbentuk di dalam tubuhnya akan mendorong dia mulai menyukai dan bisa mencintai seorang perempuan. Dan seperti cita-citanya nanti Immanuel pasti akan bisa menikah dan punya anak. Nah, kalau dengan orang yang sudah terlanjur operasi Nah, gimana? itu gimana, Pak? Nah, memang ini menyangkut kembali masalah medis dan fisik. Ya, tentunya secara medis bisa dilakukan operasi kembali. Yang paling penting adalah persiapan mentalnya, persiapan secara psikologisnya, persiapan secara perilakunya. Apakah dia sudah siap enggak kembali? Karena jangan hanya secara fisik saja bisa berubah kembali lagi sebelum Jiwanya siap. masih bingung gitu ya. Betul. Jadi jiwanya dulu dibenerin, baru fisiknya. selesaikan masalah fisiknya. Nah, mungkin Immanuel mau memberikan satu kata patah terakhir. Ya, buat teman-teman di luar sana yang masih itu ya, kita punya wadah namanya Anak Raja, di mana kita saling support gitu. Ada juga beberapa teman waria yang sudah operasi totally, tetapi di situ kita treatnya bahwa kamu itu adalah laki-laki dan yang diselamatkan itu adalah rohnya. Kalau tubuh itu akan mati dan jadi debu, tapi roh kamu akan diselamatkan. Jadi kita undang untuk teman-teman yang lain yang punya kerinduan, kita ada untuk berfellowship sama di Jalan Radio Dalam nomor 100. Good. Ya. Terima kasih. Ya, terima Immanuel. kasih kehadiran Kami sangat Immanuel dan diberkati Pak dengan Bambang. kesaksian kamu dan Pak Bambang. Terima Yes. kasih sekali Terima kasih, ya. atas tips, masukan dan pengajaran yang kita Luar terima hari biasa. ini. Yes. Oke, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan tentang identitas? 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Ini salah satu ayat favorit saya. Saya banyak sekali mengkhotbahkan ini ke banyak tempat yang Tuhan kirim saya. Dan kita akan belajar sama-sama sedikit lebih dalam tentang hal ini. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hidup manusia itu memang misteri yang sangat dalam, pemirsa sekalian. Kita nggak pernah bisa memilih di mana kita akan dilahirkan. Tetapi tahu nggak, pemirsa sekalian, apapun yang pernah terjadi pada kehidupan pemirsa sekalian, mungkin hari ini Anda merasa tertegur sekali, atau mungkin Anda merasa tersinggung justru dengan adanya episode ini. Tetapi saya katakan bahwa Tuhan yang menciptakan Anda itu bukan Tuhan yang membuat keputusan yang salah. Ya. Bukan Tuhan yang membuat Anda menjadi seorang gay. Bukan Tuhan yang membuat Anda menjadi seorang lesbianisme. Bukan Tuhan yang membuat Anda untuk diperkosa oleh laki-laki lain misalnya, atau dalam hal ini mungkin Anda disesah atau Anda mengalami kehidupan yang sangat traumatik gitu, sangat membuat Anda trauma dan kemudian Anda mengambil satu langkah yang sangat ekstrim. Atau mungkin Anda merasa bersalah karena Anda mempunyai seorang anak yang mungkin jatuh dalam dosa homoseksual atau lesbianisme, atau mungkin misalnya biseksual, bisa laki-laki bisa perempuan. Firman Tuhan justru berkata, kamu dipanggil keluar daripada kegelapan menuju terangnya. Nah, sebagai seorang hamba Tuhan, izinkan saya memanggil saudara sekarang, bukan dengan kekuatan suara saya, tetapi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri saya panggil saudara keluar daripada kegelapan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila engkau dilahirkan sebagai laki-laki, gender saudara adalah laki-laki, maka saya panggil kamu, hai laki-laki, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila engkau dilahirkan sebagai seorang perempuan, yaitu sebagai orientasi seksual Anda adalah seorang perempuan, saya panggil Anda, hai perempuan-perempuan Tuhan, bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kamu adalah ciptaan yang sempurna di mata Amen. Tuhan. Tidak ada cacat celah. Bahkan saya melihat ada orang-orang anak korban perkosaan, ada orang-orang yang lahir tanpa tangan, ada orang-orang yang lahir tanpa kaki. Tetapi pada waktu mereka mengenal siapa Tuhan yang menciptakan mereka, pada waktu mereka mengenal bagaimana Kristus Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa mereka, dan kemudian dia lahir, dia dibangkitkan di hari yang ketiga, ada kehidupan baru yang dilahirkan. Tuhan Yesus berkata, pada waktu seseorang tidak bertobat dan kemudian tidak dilahirkan baru kembali, maka dia tidak akan pernah masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga memanggil saudara. Manusia tidak bisa memanggil saudara. Manusia mungkin bahkan bisa menjerumuskan saudara. Manusia bisa membuat saudara kecewa. Tetapi di dalam nama Yesus, semua kekecewaan biarlah saudara serahkan ke tangan Tuhan. Ini adalah suatu hari pembebasan buat saudara. I declare bahwa kasih karunia Tuhan
Kasih Tuhan tuh sayang kepada saudara. Dia menyayangi saudara. Dia Bapa yang baik kepada saudara. Dan dia berkata kepada saudara, keluar nak daripada lumpur yang dalam. Aku menarik engkau sekarang di dalam nama Yesus. Biarlah semua luka-luka dari batin saudara. Mungkin kau dilukai oleh orang tuamu. Mungkin kau disesah oleh teman-temanmu. Sekarang juga biarlah kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus mengalir. Mengalir, Amin. mengalir, 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 sembuh dengan bilur-bilur Yesus, dengan bilur-bilur Yesus. Biarlah terjadi suatu pemuasan daripada hasrat saudara yang tidak bisa diisi dan diberikan oleh manusia, siapapun namanya. Tidak ada harta apapun yang bisa memuaskan saudara. Tidak ada kedudukan penting apapun atau hadiah-hadiah yang paling mahal apapun yang tidak akan pernah bisa memuaskan saudara. Tetapi hanya kasih daripada Bapa itu ada sekarang di dalam kehidupan saudara. Apabila engkau membuka hatimu, engkau menerima dia masuk dalam hidupmu, maka akan ada pemenuhan yang sempurna, utuh, shalom terjadi pada kehidupan Anda. Apakah Anda diberkati dengan acara hari ini? Maukah Anda berdoa bersama dengan kami? Apakah Anda mau memberikan hidupmu kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan engkau berpaling kembali 180 derajat masuk dalam panggilannya? Kalau Anda berkata, iya, hari ini aku mau bertobat, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa untuk setiap daripada pemirsa Good News. Mereka yang ingin bertobat, angkat tangan pemirsa sekalian, arahkan layar televisi, katakan bersama dengan saya, ya Tuhan, ampuni kesalahanku, ampuni dosaku. Aku sudah hidup terlalu jauh di dalam dosa. Aku mendengar firman hari ini Tuhan, dan aku mau bertobat. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bertobat. Aku bertobat. Aku terima rencanamu yang sempurna dalam hidupku. Katakan, Tuhan, aku bertobat. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Hidup dalam hidupku, masuk dalam hidupku. Dan biarlah aku menjadi seperti yang Kau inginkan. Aku terima identitasku bahwa aku adalah anak Raja. Aku adalah anaknya Tuhan. Aku kepala, aku bukan ekor. Aku dicipta dan aku dicinta. Di dalam nama Yesus. Terima saudara, terima. Dalam nama Yesus, aku memberkati hidup saudara yang percaya dan diberkati oleh Tuhan bersama dengan saya, katakan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Ya pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama. Kami harap pemirsa diberkati melalui episode kali ini. Ya. Tiba saatnya untuk kami pamit undur dari hadapan pemirsa, hanya untuk menjumpai pemirsa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya, Debbie Katarina, bersama dengan suami saya, Daniel Hendrata, dan jangan lupa selalu cek di website kami yang ada di www.anugrah.net, dan jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kami, dan akan ada banyak video-video ataupun video on demand yang akan memberkati kehidupan saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.